Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai, ini diingatkan oleh panitia supaya kita mengisi daftar hadir, jangan lupa. Dan berikutnya, selain dari kehadiran, kemudian nanti nilai tes, ya, juga keaktifan peserta. Nah, nanti ketika saya misalkan meminta sesuatu, misalkan peserta untuk menjelaskan sesuatu atau menjawab sesuatu, mereka yang aktif maka akan saya tulis nomor AIMS-nya dan itu menjadi poin penilaian tersendiri ya untuk keaktifan peserta. Nanti itu poinnya lumayan ya dalam keaktifan. Mohon maaf, ini kendala teknis, kendala sinyal ya. Pengajar dari Pak Bilal, Maulana Bilal sedang berusaha untuk masuk Zoom lagi. Mohon maklum, mohon ditunggu. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tanpa menyita waktu lagi, saya khawatir untuk yang kesekian kalinya. Jadi kita langsung saja ya kepada materi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Baik, rekan-rekan Hudam dan Lajna. Dalam kesempatan ini saya diberikan karunia untuk menyampaikan mengenai dalil-dalil kebenaran pendiri Jemaat Ahmadiyah. Maksudnya adalah ini merupakan dalil-dalil untuk mengetahui ya bagaimana menguji ya kebenaran dari pendiri Jemaat Ahmadiyah. Alhamdulillah saya habis minum. Baik, sebagai pembuka saya akan membacakan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 267. Saya yakin kalian Mohon menunggu, Pak Bilal sedang berusaha masuk lagi. Mohon maaf atas kendalanya. Oke, alhamdulillah. Kang Bagja, mohon maaf saya sekarang beralih ke HP. Jadi ini harus saya perbesar ininya apa? Tulisannya. Oke, baik. Saya langsung saja rekan-rekan Hudam dan Lajna. Saya langsung kepada materi. Saya harus agak sedikit tenang dengan segala keterbatasan ini. Ya. Oke, sip.
Saya akan langsung kepada materi. Saya harap rekan-rekan Hudam dan Lajnah sudah siap untuk kita mempelajari bersama mengenai dalil-dalil kebenaran pendiri Jemaat Ahmadiyah. Baik, sebagai pembuka saya akan membacakan sebuah ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Saya menyebutnya ayat ini sebagai salah satu karakter atau sifat dari orang-orang mukmin yang hakiki. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullun amana billah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nah, inilah sifat yang pertama dari orang beriman yang hakiki, yaitu dia memiliki keyakinan kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, dan kepada Rasul. Kemudian apa sifat berikutnya dari seorang mukmin yang hakiki? Dia sifat berikutnya adalah la nufarriqu baina ahad. Tidak membeda-bedakan mir rasul. Dari rasulnya, dari rasul-rasulnya. Nah, inilah sifat yang kedua, tidak membeda-bedakan. Lalu sifat yang ketiga adalah orang beriman yang hakiki. Di dalam ayat tersebut dikatakan bahwa sami'na wa ata'na. Jadi kalau rekan-rekan Hudam dan Lajnah ada yang menghafal 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah, pasti ingat ya, dengan ayat ini. Ini ayat kedua terakhir. Jadi ciri yang pertama seorang mukmin adalah beriman kepada Allah Ta'ala, malaikat, kitab, dan rasul-rasulnya. Lalu yang kedua, tidak membeda-bedakan rasul-rasulnya. Maksud tidak membedakan itu adalah sebagiannya diimani, lalu sebagian lainnya kita tolak. Nah, itulah yang dimaksud dengan membeda-bedakan nabi. Ya. Kalau beda secara rohani, secara derajat kedekatan di sisi Allah, ya setiap nabi memang memiliki derajat yang berbeda. Ya. Tetapi maksud dari la nufarriqu di situ artinya yang lain kita imani, lalu sebagian yang lain kita tolak. Nah, tidak seperti itu karakter seorang mukmin yang hati. Lalu yang ketiga adalah sami'na wa ata'na. Ya, dia dengar dan dia taat. Ya, ketika Allah Ta'ala berfirman, misalkan Allah Ta'ala mengutus seorang utusannya, ya karena itu utusan Allah Ta'ala, dia akan dengar dan taat. Walaupun dari bangsa apapun seorang utusan Allah Ta'ala itu dibangkitkan. Misalkan dia dari Cina, ya kita harus beriman, kita harus imani. Memang Allah Ta'ala mengutus seorang nabi dari Cina. Ya. Kalau kita sebut misalkan Konghucu. Ya. Konghucu itu nabi, seorang utusan Allah Ta'ala yang Allah utus di negeri Cina. Dan kita imani ya beliau sebagai seorang utusan Allah. Nah, jadi itulah ciri la nufarriqu. Samina wa ata'na, ya kita imani itu. Lalu berkaitan dengan kondisi di zaman akhir ini, ya kita pun diberikan nubuatan, diberikan wasiat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh Allah Taala tentunya melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Bahwa di akhir zaman ini, ya, dinubuatkan mengenai kedatangan Imam Mahdi wal Masihil Maud. Imam Mahdi artinya imam atau pemimpin yang mendapatkan petunjuk, dan Masih Maud artinya Al-Masih yang dijanjikan, atau Nabi Isa yang dijanjikan kedatangannya di zaman akhir. Nah, karena ini dikabarkan oleh Nabi, maka kita harus meyakininya. Dan ketika Imam Mahdi maka kita harus mengimaninya atau baiat kepadanya. Sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti di dalam hadis-hadis apa dalil-dalil itu ada poin salah satunya. Ya, yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fa idza ra'aitumuhu fabayyi'uhu walau habwan 'ala sarji fa innahu khalifatullahil mahdi." Apabila kamu melihatnya, fabayyi'uhu, maka berbaiatlah kalian kepadanya, walau habwan 'ala sarji fa innahu khalifatullahil mahdi. Walaupun kalian harus merangkak di atas salju. Karena apa? Karena dia adalah khalifah Allah Al-Mahdi. Nah, itulah perintah dari Nabi Muhammad SAW. Ketika kita
memasuki atau berada di zaman Imam Mahdi ini. Nah, yang menjadi PR-nya adalah kalau kita sudah menjadi Ahmadi, alhamdulillah, kita bersyukur sekali kepada Allah Ta'ala sudah menjadi muridnya Imam Mahdi, maksud saya. Ketika kita sudah menjadi muridnya Imam Mahdi, alhamdulillah kita bersyukur. Tapi masih banyak saudara-saudara kita di luar sana yang belum mengimani bahwa Imam Mahdi ini sudah datang, bahwa Nabi Isa akhir zaman itu sudah datang. Nah, lalu sebagai bahan untuk diskusi dengan teman-teman kita, ya, maka ada cara yang bisa kita sampaikan ke mereka mengenai bagaimana cara mengujinya. Nah, inilah dalam kesempatan ini ada dalil-dalil kebenaran, ya, yang boleh silakan teman-teman Gairah Ahmadi uji. Apakah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad itu adalah Imam Mahdi dan Nabi Isa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad atau bukan? Nah, silahkan diuji. Inilah metodenya. Baik, Kang Bagja, kita masuk ke dalil-dalil kebenaran. Ya, dalil kebenaran yang pertama, silahkan di-scroll ke atas. Ini, sebagai informasi saudara-saudara kita yang masih Gairah Ahmadi, mereka sama ya dengan kita, landasan keyakinannya sama. Ya, bahwa Imam Mahdi itu akan datang, ya, Nabi Isa itu akan datang, itu sama, landasan teologisnya sama, dari Al-Qur'an, dari hadis sama. Nah, salah satunya adalah berkenaan dengan nama. Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, diriwayatkan oleh beberapa kitab hadis. Salah satunya yang kita kutip adalah di sini hadis riwayat Ahmad yang menjelaskan bahwa berkenaan dengan nama dari Imam Mahdi ini, Kang Bagja, maaf, bisa di-scroll ke atas lagi. Di sini dikatakan bahwa yuwatiu ismuhu ismi. Ya. Namanya yuwatiu dengan namaku. Saya sengaja mengucapkan kata yuwatiu, belum saya terjemahkan. Kalau teman-teman lihat di situs online-nya NU, Nahdlatul Ulama, kata yuwatiu itu diterjemahkan dengan kata cocok. Ya. Kalau di beberapa hadis-hadis, ya kitab hadis, ya apalagi yang online, itu diterjemahkan dengan kata mirip. Di beberapa dan di hadis-hadis yang lain, mungkin ada yang punya kitab hadisnya, itu diterjemahkan dengan kata seperti. Jadi yuwatiu ismuhu ismi. Nama Imam Mahdi itu adalah seperti namaku. Sekali lagi, seperti namaku. Sangat bijaksana dan penuh hikmah ucapan Nabi ini. Di sini Nabi tidak mengucapkan ismuhu yuwatiu ismuhu Muhammad. Tapi namanya adalah yuwatiu ismuhu ismi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya mirip dengan namaku. Tidak spesifik disebutkan Muhammad oleh Rasulullah. Padahal beliau nama beliau adalah diberikan oleh kakek beliau namanya Muhammad. Tapi beliau berkenaan dengan Imam Mahdi tidak menyebutkan nama yuwatiu ismuhu Muhammad, tidak. Tapi yuwatiu ismuhu ismi. Di sini menandakan, di sini memberikan sebuah pemahaman bahwa sebagaimana kita tahu nama Nabi Muhammad SAW itu memiliki banyak nama. Kalau di dalam hadis ada yang tahu berapa nama Nabi? Paling tidak yang pernah didengar. Ada yang bisa membantu saya? Oke, sebagai tanda keaktifan. Ada yang tahu? Silakan sebutkan. Tidak akan saya katakan salah. Ya, silakan. Boleh via audio. Ya, saya lebih senang dengan via audio. Jadi bisa langsung saya tulis nomor AINS-nya. Atau via chat juga tidak apa-apa. Ada berapa nama Nabi di dalam hadis? Ya, paling tidak yang familiar, yang biasa kita dengar. Silakan. Ada yang mau membantu saya? Ada berapa nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis? Ini untuk ya berkaitan dengan nama Imam Mahdi.
Ya. Silakan. Ada yang bisa bantu? Atau saya panggil ya? Nah, saya panggil ya. Oke, saya minta tolong kepada Mbak Rani. Mbak Rani mungkin pernah dengar berapa nama Nabi Muhammad di dalam hadis yang umum yang kita pelajari di sekolah misalkan. Mbak Rani bisa bantu Ya. saya? Iya. Nama-nama Oke. Nabi. Pernah dengar? Iya, nama Nabi Muhammad itu ada berapa di dalam hadis? Nama Nabi Muhammad. Iya. Yang pernah didengar atau pernah dipelajari di sekolah mungkin masih ingat? Oke. Mbak Rani sambil mencari siapa? Ada yang bisa bantu? Mas Rusdi, mungkin pernah dengar? Masih ingat? Oke. Lupa ya? Oke, sekarang enggak apa-apa. Kalau gitu langsung aja saya jawab. Ya. Nah, nama Nabi Muhammad SAW di dalam hadis itu ya ada 5. Paling tidak ada 5. Ya. Paling tidak ada 5. Siapa saja? Yang pertama adalah Muhammad. Oke. Yang kedua adalah Ahmad. Yang ketiga adalah Al-Muhi. Yang keempat adalah siapa? Al-Hasyr. Nah, yang kelima adalah Al-Aqib. Itulah 5 nama Nabi Muhammad yang familiar di hadis ya. Nah, ada nama Muhammad, Ahmad, ya, Al-Mahi, Al-Hasyr dan Al-Aqib. Nah, mari kita lihat, mari kita samakan, mari kita cocokkan. Kita cocokkan ya. Yuwatiu, mari kita cocokkan. Apakah siapa nama pendiri Jemaat Ahmadiyah? Nama pendiri Jemaat Ahmadiyah adalah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Oke. Mirza ini gelar kebangsawanan. Sementara nama beliau yang sering kita dengar adalah Ahmad. Oke. Dan satu lagi nama depannya adalah Ghulam. Ghulam itu apa artinya? Hamba. Ahmad itu apa artinya? Terpuji. Jadi Ghulam Ahmad adalah hamba yang terpuji. Nah, sementara nama Nabi kita di dalam hadis ada nama Muhammad, ada nama Ahmad. Memiliki arti yang sama tidak dengan nama Ghulam Ahmad? Memiliki arti yang sama. Berarti nama pendiri Jemaat Ahmadiyah dengan nama Rasulullah SAW yuwatiu, cocok. Dari sisi makna cocok. Ya. Nama Rasulullah adalah Muhammad, Ahmad, dan yang lainnya. Nah, berkenaan dengan 2 nama Muhammad dan Ahmad, itu memiliki makna yang sama dengan nama Ghulam Ahmad. Oke? Jadi, yuwatiu ismuhu ismi itu masuk. Lalu di dalam hadis yang lain, dikatakan bahwa bukan hanya nama beliaunya, tapi nama ismu abihi ismi abi dikatakan. Nama bapaknya Imam Mahdi yuwatiu juga dengan ismi abi, dengan nama bapakku. Ya. Oke, nama bapaknya Rasulullah siapa? Nah, ini mudah. Oke, ada yang bisa bantu siapa nama bapaknya Rasulullah? Abdullah. Ya. Alhamdulillah. Siapa yang jawab ini? Rani. Oh, Mbak Rani ya. Oke, alhamdulillah. Mbak Rani sudah mengingatkan kita siapa nama ayah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Pertanyaan saya berikutnya, bantu lagi. Kalau Mbak Rani masih bisa jawab, boleh. Atau yang lain, siapa nama ayah dari Hazrat Mirza Ghulam Ahmad? Hazrat Mirza Ghulam Murtada. Oke, siapa yang jawab masih Mbak Rani? Muhsinah. Oh, Musina ya. Berapa nomor AIM-nya, Mbak? 25528. 25528. Mbak, mohon di rename ya, biar saya lebih gampang. Oke, sekarang kita pelajari bersama. Abdullah dan Ghulam
Murtadho. Oke. Abdullah itu artinya apa? Abdul apa artinya? Hamba. Ya. Oke. Gulam apa artinya? Hamba. Sama ya? Allah ya. Abdullah berarti artinya hamba Allah. Murtadho artinya apa? Yang diridhoi. Jadi Abdullah artinya hamba Allah. Gulam murtadho artinya hamba yang diridhoi. Diridhoi oleh siapa? Tentunya niat orang tuanya adalah memberi nama ini diridhoi oleh Allah. Ya. Jadi nama ayah Rasulullah adalah maknanya hamba yang apa? Hamba Allah. Sementara nama ayahnya Hadrat Mirza Ghulam Ahmad namanya Ghulam Murtadho yang artinya hamba yang diridhoi oleh Allah. Semakna atau tidak? Cocok tidak secara makna? Cocok. Jadi berdasarkan hadis ini, berdasarkan hadis bahwa berkenaan dengan nama yuwati'u ismuhu ismi, nama Rasulullah dan nama Imam Mahdi, yang mana dalam hal ini Mirza Ghulam Ahmad, itu cocok. Lalu ismi abi sama. Ya, nama bapaknya Imam Mahdi dengan nama bapaknya Rasulullah cocok. Maknanya apa? Hamba Allah. Hamba Allah yang diridhoi. Cocok. Oke, alhamdulillah. Ini teman-teman Hudam dan Lajnah sudah sangat membantu untuk kita baru pada poin dalil yang ini berkenaan dengan hadis bahwa nama Imam Mahdi yang akan datang itu sama atau mirip atau cocok dengan nama Rasulullah. Oke, sampai poin ini sudah paham? Alhamdulillah. Oke, baik Kang Bagja, kita lanjut ke poin berikutnya. Supaya lebih paham nanti bisa dipelajari ya. Berikutnya Kang Bagja. Ya, oke. Berikutnya mengenai apa? Kalau saya tidak salah, poin berikutnya adalah mengenai dalil yang berikutnya untuk mengetahui apakah seseorang itu benar datang dari Allah Subhanahu wa taala ataukah dia seorang pendusta, ya. Maka caranya adalah kenali atau kita dalami biografinya. Apa? Mendalami biografinya. Kok mendalami biografi? Iya. Karena ini sesuai dengan nasihat dari Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Maaf, audio saya masuk enggak? Kok di ini signalnya apa signalnya? Indikatornya kok enggak ini ya, enggak muncul ya? Lancar, Pak. Lancar. Lancar ya? Oke, Pak Isa masuk ya. Oke. Poin berikutnya adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yunus ayat 17, ya. Dalil untuk mengetahui seseorang itu benar datang dari Allah taala atau bukan, kenali biografinya. Kita harus betul-betul tahu siapa orang itu. Dan itu sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Bahwa Allah Ta'ala berfirman, faqad labistu fikum umuran min qablihi afala ta'qilun. Bahwa sesungguhnya, ini Nabi Muhammad SAW ya. Ini berkenaan dengan Nabi Muhammad dulu nih. Sesungguhnya aku telah tinggal bersama beberapa lama sebelumnya. Apakah kamu tidak memikirkannya? Oke, sebagai kias. Ini adalah Rasulullah. Mari kita lihat. Rasulullah sebelum menjadi nabi dikenal oleh masyarakat Arab sebagai apa? Ada yang bisa bantu? Rasulullah, Nabi Muhammad, apa julukannya sebelum menjadi nabi? Al-Amin. Al-Amin. Oke, Mbak Musin ya, Mbak Musina ya. Oke, betul. Oke, betul Mbak Musina. Rasulullah dijuluki sebagai Al-Amin. Orang yang paling jujur. Tetapi setelah mengaku menjadi nabi, dibilangnya apa? Orang yang suka memecah belah, tukang sihir, dukun. Iya kan?
Tetapi orang yang berhati suci tidak perlu dalil yang lebih banyak. Cukup dengan mengetahui bagaimana karakter Rasulullah. Kalau bahasa kita sekarang, kita tahu biografi beliau. Ya, Hadrat Abu Bakar begitu mendengar informasi bahwa Muhammad sahabatnya itu mendakwakan diri sebagai nabi, nggak panjang lebar, beliau langsung baiat. Betul kan? Nah, itulah fungsinya mengenal biografi seseorang yang mendakwakan diri sebagai utusan Allah. Lalu bagaimana sekarang? Mari kita kiasnya lagi kita kepada Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Beliau mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi dan Mas akhir zaman. Bagaimana kehidupan beliau? Saya mau tanya, siapa di sini yang sudah pernah baca riwayat Ahmad? Buku riwayat Ahmad. Atau yang pernah baca Ahmad the Guided One? Kalau belum, mohon segera baca. Karena di situ kita akan lebih mengetahui lagi siapa itu Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Jujur, kalau kita pernah baca buku itu, kita akan jatuh cinta dengan karakter beliau, dengan sifat beliau. Ya. Oke, nah ini sebagai salah satu contoh saja ya. Ada seorang sahabat beliau ini dulu ya, sebelum mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi. Namanya Muhammad Hussein Batalwi. Beliau pendiri kelompok namanya Ahli Hadis, menerbitkan buku majalah namanya Isya'atus Sunnah. Nah, ini Isya'atus Sunnah ini majalahnya Muhammad Hussein Batalwi kelompoknya ya. Beliau memuji luar biasa dengan buku Barahin Ahmadiyah. Dipuji luar biasa. Nah, nanti di sini banyak itu poin-poinnya pujian beliau kepada Hadrat Mirza Ghulam Ahmad terhadap buku beliau ya. Luar biasa pujiannya. Itu sebelum beliau mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi dan Masih Maud. Tetapi begitu Hadrat Mirza Ghulam Ahmad atas perintah Allah Ta'ala mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi dan Masih Maud, langsung orang ini yang bernama Muhammad Hussein Batalwi, bicara bahasa Betawinya namanya sesumbar. Dia bilang begini, saya yang mengangkat orang ini, maka saya yang akan menjatuhkannya. Itulah perkataan Muhammad Hussein Batalwi. Ya. Jadi orang yang Hadrat Mirza Ghulam Ahmad dipuji oleh banyak orang, termasuk oleh Muhammad Hussein Batalwi. Tetapi setelah beliau mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi, orang yang tadinya banyak memuji beliau justru menjadi penentangnya. Nah, itulah salah satu contoh ya. Orang yang awalnya memiliki banyak nama baik, tetapi begitu dia mendakwakan diri sebagai utusan Allah, pada umumnya pasti langsung dicerca dan ditolak. Tetapi sekali lagi, pegangan kita bukan kata orang lain, tapi mari kita lihat bagaimana biografi dari orang tersebut. Maka sesuai dengan dalil Quran, ya, untuk mengetahui kebenarannya, faqad labistu fikum umuran min qablihi afala ta'qilun. Kalian sudah baca karakter biografi saya, bahkan ditulis bukan oleh orang Islam atau bukan ditulis orang Ahmadi, tapi seorang peneliti, seorang penulis yang namanya Ian Adamson, ya, dia seorang Kristen, menulis dengan objektif. Itulah biografinya Mirza Ghulam Ahmad. Silahkan baca. Nah, itu bisa menjadi salah satu pedoman kita, ya, atau berbicara dengan teman kita yang masih belum Ahmadi. Inilah dalil pertama, ya, untuk mengenal apakah dia ini pendusta atau bukan. Sebagaimana kita mau mengetahui Nabi Muhammad itu pendusta atau bukan. Dulu Nabi Muhammad dianggap pendusta di zaman awal, sekarang pengikutnya sudah 1,5 miliar. Begitu juga dengan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Awalnya dipuji, tapi kemudian setelah mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi, dihina, dicaci, dikatakan orang sesat. Tetapi bagaimana sekarang pengikutnya? Terus berkembang. Ya. Baik, itu poin atau dalil kebenaran nomor 1 yang bisa kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang masih gair Ahmadi. Lanjut, Kang. Dalil nomor 2. Ya. Di sini di saya masih belum terlihat, Kang. Naik lagi, Kang.
Dalil nomor 2, di sini dikatakan referensinya adalah surat Al-Haqqah ayat 45 sampai 47. Ini adalah janji Allah Ta'ala juga. Ya. Di mana Allah Ta'ala berfirman berkenaan dengan orang yang mengaku-ngaku. Ya. Seandainya orang itu mengaku-ngaku, dia mendapatkan risalah dari Allah Ta'ala. Apa bunyinya? Allah Ta'ala berfirman, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, la'akhadna minhu bil yamin, summa laqata'na minhul watin. Allah Ta'ala berfirman, seandainya dia, siapa di sini awalnya? Nabi Muhammad SAW. Mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami. Hei orang Quraisy, saya ini utusan Allah. Padahal misalkan ya, nauzubillah, misalkan Rasulullah bukan utusan Allah. Ya. Niscaya kami akan pegang dia pada tangan kanannya. Summa laqata'na, kemudian pasti akan kami potong. Minhul watin. Apa yang dipotong? Urat nadi jantungnya. Ya. Oke? Yang dipotong adalah urat nadi jantungnya. Ini sebetulnya bahasa kiasan. Maknanya apa? Akan dibinasakan orang itu. Kelompok yang dia bangun akan dihancurkan. Baik pada waktu itu maupun perlahan-lahan pengikutnya akan hilang. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah tadi. Dari awalnya cuma 1 orang, 4 orang, 40 orang. Menjadi 1,5 miliar lebih pengikutnya. Bagaimana dengan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad? Berawal dari 1 orang, 40 orang. Ratusan orang, ribuan orang, 300.000 orang. Sekarang sudah berapa? Puluhan juta orang. Ya. Dibinasakan atau ditolong? Buktinya saat ini adalah pertolongan Allah Ta'ala kepada Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Beliau tidak dibinasakan. Tidak dibinasakan. Ya. Tidak dihancurkan. Di sini dikatakan berapa tahun? Kalau Nabi Muhammad 23 tahun setelah mendakwakan diri sebagai Nabi, menerima wahyu yang dibukukan menjadi sebuah kitab yang sempurna adalah Al-Quran. Berapa lama? 23 tahun. Begitu juga Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Banyak wahyu yang beliau terima dari usia muda. Ya kurang lebih sama usianya. 23 tahun. Maka dalil kedua ini bisa menjadi bahan renungan bagi orang-orang yang berhati suci untuk mengetahui, untuk mengenali apakah dia benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dia pendusta. Ya. Oke, baik. Berikutnya Kang Bagja kita masuk ke dalil yang ketiga. Oke, Kang Bagja bisa diklik dalil ketiga. Sudah, ya, Pak. Ya, baik. Nah, ya, dalil ketiga. Sekarang kita masuk ke dalil yang ketiga. Di sini berkaitan dengan perlindungan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang benar. Di sini sebagai perumpamaan di dalam surah Al-Ankabut ayat 16, ini yang diselamatkan adalah Nabi Nuh alaihissalam ketika terjadi banjir. Lalu bagaimana dengan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad? Nabi Nuh adalah seorang utusan Allah Ta'ala yang benar. Sebagai tanda bukti kebenaran beliau alaihissalam sebagai seorang utusan Allah, ketika datang nubuatan berkenaan dengan hukuman kepada orang-orang yang menolak, diberikan banjir besar, lalu beliau diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Lalu demikian pula dengan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad yang mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi dan Masih Maud alaihissalam. Dikabarkan akan terjadi wabah yang sangat dahsyat di India pada waktu itu, disampaikan oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad kepada masyarakat seluruhnya di tanah India melalui majalah, melalui surat kabar yang ada pada waktu itu, bahwa akan terjadi sebuah wabah yang sangat mengerikan. Tetapi karena itu merupakan tanda dari Allah Ta'ala bahwa
aku dan pengikut-pengikutku tidak akan tersentuh oleh wabah itu. Karena ada janji dari Allah Ta'ala yang berbunyi, apa? Inni uhafizu kullaman fiddar. Inni uhafizu kullaman fiddar. Sesungguhnya aku Allah Ta'ala akan selamatkan semua orang yang ada di dalam rumahmu. Sekali lagi, ini adalah janji khusus berkenaan dengan Hadrat Masih Maud alaihissalam ketika terjadi wabah pes. Jadi ini sifatnya khusus. Fenomenanya adalah wabah pes, wabah taun pada waktu itu. Saya jelaskan di kelas yang lain ketika saya coba mencari di Google peristiwa ini, jumlah korbannya itu kurang lebih 6 juta orang. Peristiwa di India, wabah pes dan kekeringan itu kurang lebih 6 juta orang korbannya. Lalu bagaimana dengan pendiri Ahmadiyah dan para pengikutnya? Alhamdulillah. Sesuai dengan janji Allah Ta'ala, sempurnalah. Bahwa beliau dilindungi oleh Allah Ta'ala. Sesuai dengan janjinya, inni uhafizu kullaman fiddar. Sesungguhnya aku akan selamatkan semua orang yang ada di dalam rumahmu. Nah, dalil ketiga ini menjadi bukti. Tidak mungkin seorang pendusta dia berani menjaminkan orang lain. Ya, kalau dirinya sendiri saja belum tentu selamat. Tapi karena Hadrat Mirza Ghulam Ahmad ini, dia mendapat jaminan dari Allah Ta'ala. Dan juga pengikut-pengikutnya. Karena beliau adalah Imam Mahdi dan Al-Masihil Mau'ud yang benar. Sempurnalah janji pertolongan Allah, perlindungan Allah Ta'ala ini. Dan ini menjadi dalil yang ketiga yang bisa kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum. Oke, berikutnya kan, dalil keempat. Silahkan diklik. Baik, ini dalil yang keempat. Nah, kalau tadi janji perlindungan ya pada satu peristiwa tertentu, wabah pes pada waktu itu, sekarang adalah janji pertolongan kepada Hadrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi dan jamaah beliau. Tapi sekali lagi akan kita kiaskan dengan peristiwa di zaman para nabi sebelumnya, ini Rasulullah SAW yang paling dekat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mujadalah ayat 22. Difirmankan bahwa kataballahu la aglibanna anna wa rusuli. Aku telah menetapkan bahwa aku dan rasul-rasulku pasti menang. Rekan-rekan Hudam dan Lajnah, bisa dibayangkan Rasulullah ketika mendapatkan wahyu ini, ya, berapa orang pengikutnya? Berapa orang pengikutnya? Bisa kita renungkan. Pada waktu itu banyak, maksudnya ada kekuasaan yang sangat luar biasa. Banyak suku-suku yang membenci Islam. Yang mereka berusaha untuk menghapuskan atau mencabut akar pohon Islam ini, ya, sampai ke akar-akarnya supaya jangan sampai berkembang. Ketika di Madinah saja luar biasa permusuhannya. Tetapi karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang benar, maka janji Allah Ta'ala, kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli, itu sempurna. Islam ini bukan hanya menjadi sebuah agama yang terus maju. Bahkan karena pada waktu itu wilayah-wilayah itu belum memiliki sistem kepemimpinan yang baku seperti sekarang, sebuah nation state, ya, sebuah negara bangsa yang sudah terikat dengan hukum perundang-undangan di setiap negara. Karena pada waktu itu masih umum sekali, ya. Jadi ketika Islam itu menyebar, lalu Islam ini menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Sempurnalah janji Allah Ta'ala. Oke, itulah di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Lalu bagaimana sekarang dengan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad dan jamaah beliau?
ada janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada Hadat Mirza Ghulam Ahmad bahwa me teri tabligh ko zamin ke kinarung takun jauga. Aku akan sampaikan tabligmu ke pelosok-pelosok dunia. Tadi maaf, saya khawatir lupa. Tadi ada yang dari Konarom ya. Mungkin kita mau bertanya, kalau buat kita yang ada di Jawa, dari Pulau Jawa, Konarom itu ada di mana? Kemudian tadi juga ada yang dari Lombok. Kita ini semua mewakili penyempurnaan dari wahyu yang diterima oleh Hadat Mirza Ghulam Ahmad. Bahwa aku akan sampaikan tabligh engkau ke seluruh pelosok dunia. Oke, tolong bantu saya. Saat ini ada berapa negara yang benih jemaat sudah tertanam di sana? Silahkan. Siapa yang bisa bantu? Oke, silakan. Siapa saja? Kalau mau via chat pun tidak apa-apa, karena ini pertanyaannya sangat umum. Kalau mau via voice boleh, lebih bagus. Jadi saya bisa langsung tulis. Ada berapa negara yang saat ini benih jemaat sudah tertanam di sana? Sebagai bukti penyempurnaan dalil keempat, bahwa me teri tabligh ko zamin ke kinarung takun jauga. Oke, silakan. Sudah ada yang di chat? Atau saya minta, karena di sini yang paling atas, ada Mbak Deril Nafida Mulia. Bisa bantu saya? Ada berapa sekarang? Berapa negara yang sudah ada benih jemaat di sana? Atau Mbak Rosita? Atau siapa yang bisa bantu? Atau Ina? Teh Ina bisa bantu? Ada berapa negara sekarang? Oke, di sini sudah kirim chat ya. Oke, sekarang saya lihat yang sudah ada chat. Oke, Mahmudin. Mas Mahmudin menjawab ada 200 negara. Kemudian Mbak Nanda tadi dari mana ya? Lupa saya. Lupa saya, sudah oke. Saya tulis nomor IM-nya. Alhamdulillah, Mas Mahmudin menjawab 200. Bagus. Cukup aktif. Mas Mahmudin nomor IM-nya berapa? Mas Mahmudin tolong tulis. Atau Mas Mahmudin sudah punya IM belum? Kalau belum, tidak apa-apa. Ya. Sudah, oke. Dicantumkan, Mas. Nomor IM-nya berapa? Ingat enggak? Oke, bagus. Di rename ya, Mas, supaya saya bisa langsung mencatat nomor IMS-nya sebagai tanda keaktifan ya. Oke. Betul. Jumlah saat ini benih jemaat telah berdiri di 200 negara lebih. Ya, tepatnya kalau saya tidak salah, kalau masih ragu-ragu nggak tepat juga. Itu sebanyak 214 negara. Sudah ada benih jemaat di sana. Sempurnalah. Janji Allah Ta'ala, aku akan sampaikan tabligh engkau ke pelosok dunia. Luar biasa. Inilah dalil kelima dalil keempat yang bisa kita sampaikan ya kepada saudara-saudara kita yang masih Gair Ahmadi. Dan mudah-mudahan ini pun menambah. Oke, baik, berikutnya Kang Bagja, dalil kelima. Dalil kelima ya. Baik. Berikutnya adalah dalil kelima. Nah, Pak Isa, saya sering menjelaskan ini adalah dalil kedua buat saya. Di dalam surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ayat 27-28. Ini adalah dalil yang sangat luar biasa. Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasuli. Bahwa Allah Ta'ala berfirman, Dia yang maha mengetahui yang gaib. Dan dia tidak menyatakan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Wahyu ini turun kepada
Rasulullah SAW. Mari kita lihat. Rasulullah itu nabi yang ummi, tapi dibukakan hal-hal yang gaib kepada beliau berkenaan tentang surga, tentang neraka, tentang masa depan Islam, masa depan dunia. Ya. Semua yang beliau jelaskan, bahkan diberitahukan juga mengenai masa lalu. Masa lalu adalah hal yang gaib. Berkenaan dengan nabi-nabi terdahulu, berkenaan dengan kehidupan orang-orang suci terdahulu. Bayangkan ini ketika utusan Islam datang kepada kaisar Kristen, ya, itu ditanya mengenai bagaimana pandangan Muhammad mengenai Nabi Isa, mengenai Siti Maryam. Beliau jelaskan sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala firmankan kepada beliau. Ya, luar biasa. Dan kaisar itu raja itu begitu kagum dengan ajaran Islam, bahwa bagaimana seorang yang ummi, seorang yang ada di pelosok gitu, seorang yang boleh kita katakan sangat minim pemahaman pengetahuan ya, tetapi dia bisa mengetahui kebenaran orang-orang terdahulu. Nah, itulah bukti bahwa Allah Ta'ala mengajarkan hal-hal yang gaib kepada beliau. Bahkan berkenaan dengan kemajuan Islam, kemenangan Islam, bahkan hancurnya musuh-musuh Islam, hancurnya kedua kekuasaan imperium pun diberitahukan kepada Rasulullah. Tentang orang-orang yang menjadi lawan-lawan beliau. Mereka orang-orang yang akan binasa. Ya. Bahkan putra dari penentang beliau pun akan masuk Islam, itu pun diberitahukan kepada Rasulullah. Ya. Itulah hal-hal gaib yang tidak mungkin diberitahukan kepada orang lain. Selain kepada utusan Allah Ta'ala. Oke, itu kepada Rasulullah. Bagaimana kepada Masih Maud? Kepada Hadrat Mirza Ghulam Ahmad yang mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi dan Al-Masih akhir zaman. Oke. Beliau diberitahukan bahwa beliau dan jamaah beliau ini akan menjadi jamaah yang sangat luar biasa. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, I shall give you a large party of Islam. Aku akan berikan kepada engkau jamaah Islam yang besar. Coba bayangkan. Padahal pada waktu itu Islam masih jemaat beliau masih sangat sedikit. Ya. Diberitahukan mengenai bagaimana masa depan jemaat, bagaimana kampung Kadian itu akan menjadi kampung yang sangat terkenal. Bahkan ya tadi sebagaimana Rasulullah diberitahukan mengenai musuh-musuh beliau, ya, demikian pula dengan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Beliau diberitahukan mengenai akhir dari orang-orang yang menjadi penentang beliau. Kalau di sini dicontohkan, kita sebut saja misalkan Alexander Dowie. Ini orang mana? Orang Amerika. Ya. Alexander Dowie bagaimana akhirnya diberitahukan oleh Allah Ta'ala ya, kepada Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Bahkan kematiannya pun diberitahukan. Kemudian misalkan ada Abdullah Atam. Ya. Beliau juga seorang pendeta Kristen. Kemudian ada Pandit Lekram. Beliau ini seorang Hindu ya, Hindu Arya ya. Ada Pandit Lekram. Nah, satu lagi mungkin tadi Muhammad Hussein Batalwi pun ya, itu nasibnya ya sama dengan para penentang yang lain. Nah, satu lagi. Kalau kalian rekan-rekan Hudam dan Lajnah ingin lebih yakin mengenai alimul ghaib wala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin berkaitan dengan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, baca buku Hakikatul Wahyi. Di sana kurang lebih ada 200 bukti yang diberikan oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Ya, ada 200 bukti. Tidak mungkin, ini sekali lagi saya katakan, tidak mungkin kalau kepada seorang pendusta diberitahukan mengenai akhir musuh-musuhnya. Ya, dan beliau suguhkan 200 bukti. Kalau seorang pendusta jangankan 200, disuruh menunjukkan 5 saja, itu beratnya sudah luar biasa. Nah, tadi ya kepada musuh-musuh beliau pun ya diberitahukan akhirnya seperti apa. Tadi sudah kita sebutkan Alexander Dowie, kemudian ada Abdullah Atam, ada Pandit Lekram, ada Muhammad Hussein Batalwi. Ya. Itulah nama-nama musuh-musuh beliau yang diberitahukan bagaimana akhirnya yang menjadi sebuah kabar gaib. Oke, baik Kang Bagja, kita lanjutkan ke poin berikutnya.
Oke, dalil ke-6. Oke, nah dalil ke-6 ini ya, ketika seorang utusan Allah Ta'ala datang, kondisinya itu adalah kondisi kemunduran rohani. Ya, kondisi kemunduran rohani. Nah, di sini satu kondisi yang digambarkan adalah di zaman awal, di zaman Nabi Muhammad SAW, beliau sebagai kedatangan pertama, ya, di dalam surah As-Saff itu, di dalam surat Al-Jum'ah, ya, dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu diutus kepada kaum yang ummi. Lalu diutus juga kepada wa akharina minhum, kaum yang lain. Sekali lagi, ketika dikabarkan kedatangan seorang utusan Allah Ta'ala, itu adalah kondisi kemunduran rohani pada waktu itu. Maka diutus utusan Allah. Nah, berkaitan dengan turunnya ya seorang utusan Allah Ta'ala di zaman akhir pun, itu adalah pada saat kondisi rohani sedang ngedrop. Nah, bagaimana yang digambarkan oleh Nabi? Di dalam hadis, di sini digambarkan, hadisnya Bukhari. Artinya apa? Kesohihannya dijamin. Bahwa ketika seorang utusan Allah Ta'ala datang, gambarannya oleh Nabi dikatakan sebagai laukanal imanu inda suraya. Jadi ketika keimanan itu sudah tidak ada lagi bumi ini. Rekan-rekan Hudam dan lainnya, kira-kira ada enggak orang yang masih percaya kepada Tuhan, masih percaya kepada Allah, masih percaya kepada Nabi Muhammad, tapi kondisinya kita katakan keimanannya sudah sangat lemah. Ada yang mau menerima tidak kira-kira kondisi itu? Pasti tidak akan ada yang mau. Tetapi itu digambarkan oleh Allah Ta'ala, kondisinya demikian. Dan pada saat kondisi itu terjadi, ya, siapa yang akan mengambilnya? Keimanan itu yang terbang ke bintang suraya itu. Keimanan yang sudah tidak ada di dada manusia itu, siapa yang akan memasukkan kembali keimanan itu kepada dada manusia? Di sini dikatakan bahwa ketika laukanal imanu inda suraya lana lahu rijalun aw rajulun min haula'i. Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang atau beberapa orang ya dari bangsanya Salman Al-Farsi, dari bangsanya Salman, ini nama seorang sahabat. Dari mana? Dari Farsi. Kalau sekarang Persia ini menjadi Iran ya. Ya, dari bangsa Farsi yang akan mengambilnya kembali. Nah, kita tahu nama Imam Mahdi dan Masih Maud ya. Dia adalah Mirza Ghulam Ahmad. Mirza itu gelar bangsawan dari daerah sana pada masa awal. Ya. Dan sejarah, sekali lagi kita bilang, biografi beliau menunjukkan bahwa nenek moyang beliau berasal dari sana. Jadi sempurnalah hadis ini. Sempurnalah nubuatan ini. Ya. Bahwa dalil ke-6 sesuai dengan hadis Nabi yang tercantum dalam kitab hadis Bukhari, ketika keimanan ini terbang ke bintang suraya, iman ini mulai luntur dari dada manusia, akan dimasukkan kembali keimanan itu oleh orang dari keturunan, bukan dari keturunan, dari bangsanya Salman Al-Farsi. Ya. Ya. Oke, itu saja dalil ke-6. Baik, berikutnya Kang Bagja, kita masuk ke dalil ke-7. Saya tidak terasa ini sudah jam sekian. Oke, dalil ke-7. Dalil ke-7 ini berkenaan dengan nama ya yang dikabarkan oleh Nabi Isa alaihissalam akan datang, yaitu namanya adalah Ahmad. Nah, di sini dicantumkan mengenai nubuatan bahwa akan datang seorang nabi sesudahku bernama Ahmad. Tadi sekali lagi, nama ini juga tertuju kepada Rasulullah. Karena di dalam hadis bukan tertuju juga kepada Rasulullah. Jadi penjelasannya begini. Ya, di dalam tafsir kita, di dalam jemaat, ya, secara zat, ya, firman Allah Ta'ala ini di dalam surat As-Saff yang merupakan riwayat perkataan Nabi Isa, akan datang seorang sesudahku, ya, seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang bernama Ahmad. Ini
tertuju kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, begitu juga tertuju kepada Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Jadi dua-dua ini memenuhi. Ya, sekali lagi saya katakan, dua-dua ini memenuhi, baik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun kepada Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Ya. Kenapa? Karena tadi Rasulullah pun namanya Ahmad dan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad pun namanya Ahmad. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa wah, itu surat As-Saff ayat 6 itu atau ayat 7 itu oleh orang Ahmadiyah dikatakan itu hanya tertuju kepada Mirza Ghulam Ahmad, itu keliru. Ya. Jadi surat As-Saff ini tertuju kepada Rasulullah karena nama beliau adalah Ahmad, selain dari nama Muhammad juga tertuju kepada Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Jadi kita meyakini kedua-duanya. Oke, ya, kita meyakini kedua-duanya. Dan wahyu yang diterima oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, beliau sering dipanggil dengan nama Ahmad. Ya, silahkan teman-teman kalau mau lebih dalam, silahkan cari di biografinya. Banyak tuh ada wahyu-wahyu yang turun kepada Hadrat Mirza Ghulam Ahmad dengan sebutan nama Ahmad. Ya, oke, baik. Berikutnya dari ke-8, Kang. Kang Baja, silakan dari ke-8. Ya, dari ke-8 ya. Oke, dari ke-8 ini berkenaan dengan mubahalah, ya, berkenaan dengan mubahalah. Nah, ini adalah salah satu cara untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang berdusta. Tapi ingat, kalau mubahalah ini tidak setiap orang bisa menentukan, ya. Apalagi kita di dalam jemaat harus khalifah, karena kita sekarang zamannya sudah zaman khalifah, ya. Harus khalifah yang menentukan. Apakah adu doa itu, mubahalah itu boleh kita lakukan dengan seseorang yang menentang jemaat? Nah, tetapi sebagai gambaran saja ini, ya, bukan untuk saat ini. Kalau saat ini izinnya harus langsung dari khalifah. Ini sebagai gambaran di zaman Hadrat Masih Maud alaihissalam. Ya, banyak orang yang menantang doa atau bermubahalah dengan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Sekali lagi, referensi bukunya yang saya sarankan adalah Hakikatul Wahyi. Ya. Di situ banyak riwayat-riwayat mubahalah antara Hadrat Mirza Ghulam Ahmad dengan para penentang beliau atau dengan orang lain, ya, yang mencerca beliau, yang tidak sependapat dengan beliau, ya, dan menantang doa. Mubahalah ini menjadi salah satu penentu siapa yang berdusta dan siapa yang benar pada pandangan Allah Ta'ala. Dan ya, di dalam sejarah membuktikan orang-orang yang menentang Hadrat Mirza Ghulam Ahmad dan bermubahalah dengan beliau, semuanya dibuktikan oleh Allah Ta'ala bahwa kebenaran itu adanya di Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Silahkan, boleh dicari di dalam sejarahnya. Ya. Ini bisa dijadikan dalil kebenaran pendiri Jemaat Ahmadiyah. Baik, berikutnya Kang, nomor 9. Oke, dalil ke-9. Baik. Nah, dalil ke-9 ini berkenaan dengan tanda alam. Ya. Jadi, yang membuktikan, yang mendukung kebenaran pendakwaan seseorang itu bukan hanya dalam bentuk misalkan pendakwaan dari apa? Bukti dari sejarah, bukti dari riwayat hidup, ya, atau doa-doa beliau, tapi juga alam pun memberikan dukungan. Ya. Seseorang yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, berkaitan dengan Imam Mahdi ini spesifik. Ya, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa pendakwaan Imam Mahdi itu akan didukung, akan dibuktikan, ya, kebenarannya oleh gerhana bulan dan gerhana matahari. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Darul Qutni, ya, oleh hadis riwayat Darul Qutni. Oke. Saya akan sedikit menjelaskan dengan lebih detail. Tolong diperhatikan. Hadisnya berbunyi
ya, gerhana bulan itu akan terjadi, ya, yan khosiful qamar itu akan terjadi li awwalil lailatin min Ramadan. Oke. Hadis ini mengatakan bahwa gerhana bulan akan terjadi pada awal. Kalau diterjemahkan secara langsung, ini min Ramadan, dari Ramadan. Ya. Tapi kita lihat terjemahannya. Gerhana bulan akan terjadi pada malam pertama bulan Ramadan. Ini jangan sampai keliru. Akan kita baca langsung dari Arabnya. Yan khosiful qamar li awalil lailah. Ya. Akan terjadi gerhana bulan pada malam pertamanya. Min Ramadan. Kata min di sini akan keliru, akan jadi keliru kita kalau diartikan malam pertama bulan Ramadan. Itu akan keliru. Coba mari kita lihat. Kalau malam pertama bulan Ramadan, bulan posisinya apa? Ada yang bisa bantu saya? Ada yang bisa bantu saya? Kalau bulan pada malam pertama Ramadan, itu purnama atau baru apa? Sabit pun belum ya? Oke? Nah, jadi maksud yan khosiful qamar li awali lailatin itu maksudnya adalah terjadinya gerhana bulan itu pada malam pertama yang mana biasa terjadinya gerhana. Gerhana itu biasa terjadi pada tanggal berapa saja? 13, 14, 15. Nah, jadi gerhana bulannya itu terjadi pada malam pertama terjadinya gerhana, yaitu malam tanggal 13. Bukan, jadi kalau di dalam hadis ini bukan terjadi malam pertama bulan Ramadan, bukan. Jadi malam pertama gerhana di bulan Ramadan. Oke, paham ya? Karena kalau gerhana bulan tidak mungkin terjadi pada awal. Pada awal bulan itu tidak mungkin terjadi. Ya. Jadi pada malam pertama terjadinya gerhana, yaitu tanggal 13. Nah, maka di dalam sejarah, pada tahun 1894, di bulan Ramadan, yang tanggal 13 bulan Ramadan, yang mana itu merupakan malam pertama terjadinya gerhana, terjadilah gerhana bulan. Yang berikutnya, nah kemudian watan kasifu syamsu fi nafsi min. Nah, di sini dikatakan yang berikutnya terjadi gerhana matahari akan terjadi pada pertengahan berikutnya. Nah, jadi setengah lagi perjalanan bulan. Oke, setengah lagi perjalanan bulan berarti 15 hari ya. Itu terjadi gerhana matahari. Oke. Jadi gerhana matahari itu terjadi setengah lagi perjalanan bulan. Jadi 15 hari. Nah, 15 hari setelah itu terjadi gerhana matahari. Nah, maka di dalam sejarah pada tahun 1889 pada tanggal 13 Ramadan terjadi gerhana bulan dan pada tanggal 28 Ramadan terjadi gerhana matahari yang bisa disaksikan di wilayah ya India dan sekitarnya. Karena sekali lagi gerhana matahari hanya bisa disaksikan ketika terjadi di wilayah tersebut saja ya yang bisa disaksikan. Nah, jadi sekali lagi nih, ini jangan sampai keliru ya membacanya ya. Bukan terjadi pada tanggal 1 Ramadan, lalu terjadi lagi pada gerhana bulan terjadi pada tanggal 1 Ramadan, lalu gerhana matahari pada tanggal 15, bukan itu maksudnya. Oke? Paham ya hadis ini? Dan ini terjadi setelah
Hadrat Mirza Ghulam Ahmad mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi dan Masih Maud pada tahun 1890. Oke? Nah, jadi kalau mendakwakannya setelah terjadinya gerhana, itu namanya mengada-ngada. Tapi kalau setelah mendakwakan diri baru terjadi gerhana, sesuai dengan yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, itu berarti pendakwaannya benar. Ya, didukung juga, dibuktikan juga oleh fenomena alam. Yang mana fenomena alam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Oke? Nah, itu dia dalil yang ke-9 mengenai gerhana bulan dan gerhana matahari. Baik, berikutnya dalil yang ke-10. Oke, dalil yang ke-10 ini sebagaimana janji Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW bahwa umat ini ya pada setiap permulaan 100 tahun atau permulaan abad akan dibangkitkan seorang mujadid. Demikian pula ya pada abad ke-14 itu dinanti-nanti, ditunggu-tunggu ya. Di dalam beberapa buku yang bisa kita baca di dalam sejarah, pada abad ke-14 ini sebagian ulama meyakini bahwa mujadid A'zam, mujadid yang paling besar yang akan datang di abad ke-14 itu adalah Imam Mahdi wal Masihil Maud. Itulah di beberapa, kalau saya tidak salah ada di dalam buku Hijajul Kiromah ya. Itu dituliskan. Diyakini oleh ulama yang menuliskan bahwa abad ke-14 ini mujadidnya adalah Imam Mahdi wal Masihil Maud. Ya. Datangnya seorang mujadid itu tanda kebenaran Rasulullah. Maka di abad ke-14 itu juga harus datang. Itu. Tapi diyakini oleh sebagian ulama adalah Imam Mahdi wal Masihil Maud. Dan kita tahu Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, beliau adalah sebagai mujadid abad ke-14 dan beliau juga ditunjuk, dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai Imam Mahdi dan Masihil Maud. Jadi terbukti keyakinan para ahli-ahli sufi ya. Baik, berikutnya Kang, dalil ke-11. Oke, dalil ke-11. Nah, ini. Dalil ini pun ya, ini menjadi dalil yang sangat sulit untuk difahami oleh saudara-saudara kita yang non-Ahmadi. Sangat sulit. Kenapa? Karena sebagian besar saudara-saudara kita yang muslim meyakini bahwa Imam Mahdi itu figur sendiri. Nabi Isa juga figur sendiri. Ya. Tetapi ketika ditanya, Imam Mahdi itu nama orang atau gelar kerohanian, mereka sepakat dengan kita bahwa Imam Mahdi itu adalah gelar rohani. Nah, maka untuk menguatkan bahwa Imam Mahdi yang akan datang itu adalah merupakan seorang nabi, yang mana lebih spesifiknya dia juga merupakan Isa yang memiliki kedudukan seperti Isa, ya, maka harus kita tunjukkan beberapa hadis. Tapi sebetulnya Pak Isa, ini kalau saya boleh menambahkan, cuma saya lupa ini. Harus kita perkuat dulu ya dengan Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 72 dan 73. Please tolong saya, rekan-rekan Hudam dan Lajnah, tolong ada yang membacakan surat Al-Anbiya ayat 72 dan 73. Terjemahannya saja. Ya. Untuk menguatkan mengenai Imam Mahdi itu bahwa dia adalah seorang nabi. Oke? Ada yang bisa bantu? Silahkan. Ada yang bisa bantu? Siapa yang bisa bantu saya? Surat Al-Anbiya ayat 72 dan 73. Satu lagi dalil yang mau kita pelajari. Masih ada yang bisa bantu? Oke, rekan-rekan Udam? Ada yang bisa bantu saya? Atau oke, Mas Ihsan bisa dibacakan? Silahkan. Quran surat Al-Anbiya ayat 72 ya? Iya. Iya, 72-nya. Dan kami menganugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai suatu anugerah. Dan masing-masing kami jadikan orang yang saleh.
Oke, ayat 73. Dan kami menjadikan Mas mereka Izan, itu silakan. sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka agar Oke, berbuat cukup. kebaikan. Cukup. Oke. Siapa aja tadi nabinya? Yang disebutkan? Ibrahim, Ishak, dan Ibrahim, Yakub. Ishak, Yakub. Ya. Ini satu contoh satu surat aja. Ada surat lain, tapi saya cukupkan surah Al-Anbiya. Di sini, oke, baik. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 72 dan 73. Ini memberikan gambaran yang lebih kuat lagi. Bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub disebut sebagai a'immata yahduna. A'immah itu jamak dari kata imam. Nah, yahdun itu bentuk mudhari, artinya mereka memberikan petunjuk. Kalau bentuknya imam kemudian mendapatkan petunjuk menjadi namanya Mahdi. Oke. Jadi para nabi itu mereka adalah Imam Mahdi kalau secara perorangan. Sesuai dengan ayat surat Al-Anbiya ayat 72 dan 73 tadi. Kalau secara perorangan, setiap nabi itu adalah Imam Mahdi. Dan berkaitan dengan Imam Mahdi di zaman akhir ini, Kang bisa diturunkan sedikit? Kang Bagja? Nah, berkenaan dengan Imam Mahdi, diturunkan Kang, kembali Kang. Diturunkan, bukan ditaikkan, diturunkan. Lagi. Lagi Kang. Iya. Nah, dan berkaitan dengan Imam Mahdi di zaman akhir ini, beliau pun adalah seorang nabi. Ya. Dan spesifik Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Imam Mahdi di zaman akhir ini adalah Isa ibn Maryam. Oke. Imaman Mahdiyan. Sebagai Imam Mahdi, wahakaman adalan. Dan hakim yang adil. Oke, rekan-rekan Hudam dan Lajna, sekarang paham ya? Para nabi secara umum, kalau perorangan mereka adalah Imam Mahdi. Referensinya apa? Surat Al-Anbiya ayat 72 dan 73. Di mana Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, ketika mereka digabungkan, Allah Ta'ala menyebutnya dengan a'immah. Pemimpin-pemimpin. Yang kalau jamaknya bentuk tunggalnya disebut imam. Kalau mendapatkan petunjuk artinya Mahdi. Nah, spesifik saya ulangi, berkaitan dengan Imam Mahdi di akhir zaman, dia adalah Ibnu Maryam. Isa Ibnu Maryam. Yusikuman asa minkum ayyalqa Isa ibn Maryam imaman mahdiyan wa hakaman adalan. Jadi dalil ke-12 dari kitab hadis Ahmad ya, hadis riwayat Ahmad ini menyebutkan bahwa Imam Mahdi di zaman akhir ini adalah Isa ibnu Maryam. Oke, dan di dalam hadis Ibnu Majah yang di bawahnya Kang, boleh di-scroll ke atas bahwa walal mahdiya ila Isa. Tiada Mahdi walal mahdiyu ila Isa. Tidak ada Mahdi kecuali Isa. Ya. Nah, jadi dua hadis ini diperkuat. Ya. Al-Qur'an menjadi dasar bahwa para nabi itu adalah Imam Mahdi. Ya. Hadis ini menjelaskan khusus untuk Imam Mahdi di akhir zaman ini adalah Isa ibnu Maryam. Jadi kalau ada orang yang memiliki keyakinan Imam Mahdi sendiri, Isa sendiri, maka itu belum sesuai atau belum belum sempurna, ya, karena belum membaca, mendalami lagi hadis yang lain yang berkenaan dengan bahwa Imam Mahdi di akhir zaman ini adalah Isa ibnu Maryam, yang mana seorang Imam Mahdi dia pastilah seorang nabi, ya, sesuai dengan ayat di dalam Al-Qur'an. Oke, baik ya. Jadi Isa ibnu Maryam itu adalah hakaman, imaman mahdian, wahakaman adalan. Itulah gelarnya. Baik, berikutnya Kang yang terakhir.
Oke, yang terakhir. Nah, belum. Yang terakhir ini ya, dalil ke-12. Ketika kita hidup di zaman Imam Mahdi yang juga dia merupakan Isa akhir zaman, ya, maka sesuai dengan nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Kang, agak di scroll ke atas sedikit. Fa idza ra'aitumuhu fabayyi'uhu walau habwan ala salji fa innahu khalifatullahil mahdi. Apabila kalian sudah melihatnya, fabayyi'uhu, maka baiatlah kalian kepadanya. Walau habwan ala salji. Walaupun kalian harus merangkak di atas gunung salju, di atas salju, ya, kalian harus baiat. Nah, ini sekali lagi, sebagaimana tadi, ini bahasa rohani. Walau habwan ala salji ini merupakan nubuatan juga. Bahwa baiat kepada Imam Mahdi itu akan penuh dengan ujian. Bukan sebuah perjalanan yang ringan. Dan kita alami di dalam jemaat ini. Tapi karena ini nasihat Nabi Muhammad, ya, maka kita pun baiat kepada Imam Mahdi. Kenapa? Karena dia adalah khalifatullah. Oke, nah kita, maaf ya tadi saya ketendang, kita karena diperintahkan oleh Nabi Muhammad, maka kita baiatlah kepada Imam Mahdi. Lalu bagaimana akibatnya? Bagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan stempel, memberikan cap ketika kita tidak mau baiat kepada Imam zaman di mana kita hidup? Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis Sahih Muslim, ini Sahih Muslim. Dua kitab hadis yang kesohihannya sangat akurat. Bahwa dikatakan, وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي أُنُكِهِ بَيْعَةً مَاتَ مِيتَةً jahiliyah. Ya, berarti kita meninggal dalam kondisi jahiliyah. Sekali lagi, ini bukan kita yang memberikan status. Ini bukan kita yang memberikan stempel. Tetapi Nabi Muhammad SAW langsung. Ya. Maka apabila kita tidak ingin dicap, distempel, ditandai sebagai orang yang jahil, maka kita harus baiat kepada Imam Mahdi wal Masihil Maud. Ya. Sebagai orang yang jahiliyah. Ya. Ya. Kalau kita tidak ingin disebut sebagai orang yang mati jahiliyah, maka kita harus baiat kepada Imam Mahdi yang mana di akhir zaman ini. Utusan Allah Ta'ala di akhir zaman ini. Baik, rekan-rekan Hudam dan Lajnah, inilah penjelasan mengenai dalil-dalil yang bisa kita gunakan. Apabila masih ada pertanyaan, silahkan. Ya, saya beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, karena sudah tidak ada yang bertanya, saya cukupkan pembelajaran kita pada malam hari ini. Saya akhiri, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.